100. If tampak mematut dirinya di depan cermin. Ia berputar-putar seraya memperhatikan gaun yang ia kenakan saat itu. Setelah memastikan penampilan dirinya sudah pas, If pun segera beranjak menuju ruang tamu. Ia tengah menantikan kedatangan Linda. Tadi Linda mengatakan sudah dalam perjalanan menuju ke apartemennya. Dengan tak sabar, If menanti kedatangan sang kekasih. Ia tak peduli sudah diusir ayahnya ataupun diceraikan Javian, tapi yang penting baginya adalah Linda tetap berada di sisinya. Ia sangat mencintai Linda. Terserah orang-orang memandang rendah atas kelainan yang ia alami. Yang penting baginya, ia suka dan ia bahagia. Persetan pada orang-orang yang mengatainya bodoh karena sudah menyia-nyiakan laki-laki sebaik dan setampan Javian demi seorang perempuan. Ia tidak peduli sama sekali. Terdengar bunyi bel pintu ditekan. Dengan tersenyum lebar, If pun segera berjalan menuju pintu dan membukanya. If tersenyum lebar dan langsung menarik Linda ke dalam apartemennya. Setelah pintu tertutup, If pun segera berhambur ke pelukan Linda. Namun bukannya sambutan hangat seperti biasa yang ia dapatkan, Linda justru mendorongnya kasar hingga tubuhnya terhempas ke dinding dan merosot di lantai. "Buk, Linda, apa yang kau lakukan?" tanya If dengan menatap nanar Linda yang kini berdiri menjulang tepat di hadapannya. "Kau pikir apa? Kau pikir aku mau kembali memadu kasih denganmu?" "Cih, menjijikan," sahut Linda tak terduga. If sampai membeliakkan matanya saat mendengar kata-kata penuh cemoohan itu. "Apa maksudmu? Kenapa kau berkata seperti itu?" Linda lantas berjongkok kemudian merenggut rambut If yang tertata rapi sambil menyeringai. "Kau pikir aku suka melayani nafsu gilamu itu, hah? Tidak. Kau tahu, sejujurnya aku amat sangat jijik padamu," ujarnya tanpa peduli kalau If terluka atas kata-katanya itu. "Tapi kau yang sudah membuatku seperti ini," ujar If dengan suara bergetar. "Dan dengan bodohnya kau menurut, jadi jangan salahkan aku. Aku hanya ingin mempermainkanmu. Kau tahu kenapa? Karena kau adalah tambang emas bagiku," ujar Linda seraya terkekeh membuat mata If memerah karena kecewa yang teramat sangat. Jadi selama ini kau hanya ingin memanfaatkanku. Begitu. Baguslah kalau kau sadar," sahut Linda seraya melepaskan tangannya dari rambut If. Air mata If luruh. Ia tergugu di tempatnya. Ia bahkan kehilangan tenaganya. Namun saat ia melihat Linda tampak mengemas barang-barang berharganya ke dalam sebuah tas besar, If membeliak marah. "Apa yang kau lakukan dengan barang-barangku?" desis If. "Aku hanya sedang mengemas barang-barangmu. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas perbuatanmu padaku dan atas tersebarnya video panas kita di sosial media," ujarnya acuh tak acuh membuat mata If melotot tajam. "Kau gila. Kau sudah mendapatkan banyak uang dariku selama ini lalu kau masih ingin menguras habis hartaku yang tinggal tidak seberapa itu." Pekik If murka. Hidupnya sudah hancur karena Linda, lalu dengan sesuka hati Linda ingin mengambil barang-barangnya. Tentu saja ia tidak terima. Ia sudah diusir. Ayahnya sudah tidak peduli lagi padanya, lalu Linda ingin mengambil semua barang-barangnya, lalu bagaimana hidupnya ke depannya? "Sudah aku bilang, anggap ini kompensasi. Sedangkan uang yang selama ini kau beri, itu memang hakku. Apa kau lupa bagaimana cara kau memperlakukan aku? Kau jadikan aku pemuas nafsu sialanmu itu, kau pikir aku senang? Kau tahu, aku jijik. Sudah, lebih baik kau ikhlaskan semua ini. Toh kau masih bisa meminta lagi dengan ayahmu yang kaya raya itu," ujar Linda sambil membawa tasnya yang berisi perhiasan dan beberapa barang mewahnya. Melihat Linda yang hendak pergi, dengan cepat If menahan lengan Linda. Namun Linda dengan cepat menghempasnya. Lalu ia juga mendorong tubuh If hingga terjengkang ke belakang. "Mulai sekarang, ini milikku. Dan mulai sekarang, hubungan kita berakhir. Jangan pernah hubungi aku lagi karena aku ingin hidup normal dan menikah dengan laki-laki yang aku cintai." Setelah mengucapkan itu, Linda pun pergi tanpa memedulikan If yang masih terkapar di lantai karena kesakitan. Ia memegang perutnya, sakitnya terasa begitu mencengkeram. Wajah If memucat, peluh sebesar biji jagung mengalir deras membasahi wajahnya. "Linda, tolong jangan tinggalkan aku.
Linda, tolong aku. Sakit, desis Eve sebelum kehilangan kesadarannya. Di saat Eve sedang kehilangan kesadarannya di apartemennya, maka di rumah sakit tampak Javian yang merasa cemas sebab sebentar lagi putranya, Jeffrey akan masuk ke ruang operasi. Namun sebisa mungkin ia bersikap tenang di depan sang putra sebab ia tak ingin membuat sang putra ikut khawatir. Dad, panggil Jeffrey. Ya, boy. Kamu ingin sesuatu? Tanya Javian yang sudah duduk di samping sang putra. Sementara Rosalind duduk di sisi lainnya. Dad, Daddy pernah bilang, Mommy Celine belum bisa jadi Mommy Jeffrey sebenarnya karena Mommy Celine belum menikah dengan Daddy. Mata Rosalind dan Javian seketika mengerjap. Mereka bingung kenapa Jeffrey tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Ya, memangnya kenapa? Dad, Jeffrey mau Mommy Celine jadi Mommy Jeffrey yang sebenarnya. Apa Daddy mau menikah dengan Mommy? Mendengar pertanyaan yang persis permintaan tersebut, jelas saja membuat jantung Rosalind berdegup kencang. Bagaimana bisa Jeffrey meminta hal yang mustahil baginya? Jujur, Daddy mau saja menikah dengan Mommy Celine, tapi, apa Mommy mau menikah dengan Daddy? Jeffrey pun mengalihkan pandangannya pada Rosalind yang sudah membelalakkan matanya. Ia menatap horor Javian. Bagaimana bisa laki-laki itu mengatakan mau menikah dengannya dengan begitu enteng? Seolah tidak ada beban sama sekali. Mommy mau kan jadi Mommy Jeffrey? Mommy mau kan menikah dengan Daddy? Pinta Jeffrey dengan wajah memelas. Rosalind bingung. Bagaimana cara menjawab permintaan anak asuhnya itu? Ingin langsung menjawab tidak, tapi Rosalind takut Jeffrey tiba-tiba drop sehingga operasi gagal atau lebih parah dari itu, berakhir buruk. Bukankah kondisi mental seseorang juga berpengaruh? Tapi bila menjawab iya, dirinya saja belum memiliki perasaan apa-apa dengan Javian. Begitu pula dengan Javian, ia yakin kalau ia masih memendam perasaan pada perempuan masa lalunya itu. Lalu, bagaimana bisa mereka menikah sedangkan mereka tidak saling memiliki perasaan satu sama lain? Mom, panggil Jeffrey lagi membuat Rosalind yang tadinya melamun seketika terkesiap. Ya, jawabnya gelagapan. Bagaimana? Mommy mau kan jadi Mommy Jeffrey? Melas Jeffrey yang sudah menggenggam tangan Rosalind dengan mata berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba Javian pun ikut menggenggam tangannya membuat Rosalind kian linglung saja. Jawablah. Tak perlu ragu. Jeffrey tidak akan memaksa bila kau tidak bersedia, ujar Javian lembut. Rosalind lalu menatap Javian yang sedang menatapnya lembut. Ada kelembutan, kehangatan, dan, entahlah. Rosalind takut salah menafikan apa yang ia lihat. Jeff, untuk sekarang Mommy tidak bisa menjawab. Tapi, Rosalind diam membuat ayah dan anak itu pun ikut diam sembari menantikan sebuah jawaban. Rosalind menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya. Ia lantas tersenyum lembut sambil membalas genggaman tangan Jeffrey. Tapi Mommy janji akan menjawab permintaan Jeffrey setelah Jeffrey sembuh. Jadi kalau Jeffrey ingin jawaban dari Mommy, Jeffrey harus sembuh dulu. Jeffrey mau kan berjanji dengan Mommy untuk sembuh. Apakah kalau Jeffrey sembuh Mommy mau menikah dengan Daddy dan menjadi Mommy Jeffrey yang sesungguhnya? Tanya Jeffrey antusias. Tak ada salahnya memberikan harapan pada Jeffrey kan? Yang terpenting ia sembuh terlebih dahulu. Untuk urusan kedepannya, ia serahkan pada Tuhan. Ia yakin, bila memang Javian merupakan jodohnya, maka mau menolak pun, mereka pasti akan tetap bersama nantinya. Rahasia. Makanya, Jeffrey harus sehat terlebih dahulu. Oke boy, sepertinya sudah saatnya Jeffrey bertemu dengan paman dokter. Jeffrey harus tenang dan yakin, setelah ini, Jeffrey pasti sembuh. Jeffrey tidak mau kan membuat Mommy dan Daddy sedih. Jeffrey menggeleng. Good boy. Semangat, sayang. Mommy loves you. Rosalind pun melabuhkan satu ciuman di pipi Jeffrey. Baiklah, Jeffrey akan menunggu jawaban Mommy. Tapi sebelum itu, Mommy dan Daddy harus cium pipi Jeffrey lebih dulu. Seketika Rosalind dan Jeffrey terhenyak. Ingatan mereka seketika kembali ke beberapa hari yang lalu saat Jeffrey dengan sengaja membuat mereka berciuman tanpa sengaja. Mommy kan sudah cium, kini giliran Daddy. No, Jeffrey mau Mommy dan Daddy cium Jeffrey bersamaan.
Kalau tidak mau, Jeffrey akan sedih. Jeffrey memasang wajah murung membuat Jevian dan Rosalind bingung. Selin, aku mohon, lakukan saja. Tukas Jevian dengan tampang memelas. Ditatapnya wajah polos Jeffrey yang sepertinya memang menunggu momen tersebut. Lalu dengan terpaksa, Rosalind pun mengikuti kemauan Jeffrey. Kap. Bila sebelumnya Jeffrey mengerjai mereka dengan menarik diri, tapi kali ini tidak. Mereka benar-benar mencium pipi Jeffrey. Setelahnya, Jeffrey merentangkan tangan meminta agar Rosalind dan Jevian memeluknya. Rosalind pun mendekap tubuh mungil Jeffrey. Namun tanpa diduga, Jevian menarik keduanya ke dalam pelukannya, kemudian mencium puncak kepala mereka bergantian. Sudah 2 jam berlalu, tapi lampu tanda operasi sedang berlangsung masih menyala. Pertanda kalau operasi masih terus berlangsung dan entah kapan selesainya. Selama hampir 2 jam tersebut, Jevian tak henti-hentinya merasa was-was. Takut, cemas, khawatir, semua bercampur aduk menjadi satu. Anda ingin segelas kopi? Tawar Rosalind yang sudah berdiri hendak beranjak menuju kafetaria rumah sakit. Jevian mendongak, aku saja. Kau di sini saja menunggu Jeffrey. Tidak usah. Biar aku saja. Bagaimanapun, kau ayahnya. Dokter pasti akan menanyakan orang tua pasien setelah operasi selesai, sergah Rosalind. Tapi, belum sempat Jevian menyelesaikan kata-katanya, Rosalind sudah lebih dulu mengangkat tangannya yang artinya ia tak mau ditolak. Baiklah. Aku mau. Hati-hati. Ujar Jevian seraya mengulas senyum tipis. Biar wajahnya terlihat lelah dan khawatir, tapi ketampanannya tetap saja tampak mendominasi. Aku hanya ke kafetaria, bukan berlibur ke luar negeri, sungut Rosalind. Jevian terkekeh, aku hanya tidak ingin calon momi Jeffrey kenapa-kenapa. Kenapa tidak jadi bodyguardku saja untuk memastikan kalau aku tidak kenapa-kenapa? Kalau kau mau, dengan senang hati aku bersedia. Bahkan menjadi bodyguard seumur hidupmu pun aku bersedia, sahut Jevian seraya tersenyum menggoda. Rosalind mendelik tajam, tapi maaf, aku tidak bersedia memiliki bodyguard sepertimu. Bayaranmu pasti sangat mahal dan aku sudah pasti tidak akan mampu. Kau tenang saja, aku tidak akan meminta gaji darimu. Sebaliknya, justru aku yang akan menggajimu. Bahkan memenuhi semua kebutuhanmu, bagaimana dengan tawaranku? Cukup menarik kan? Rosalind mendengus, ternyata Anda sungguh pandai menggoda, Sudah berapa banyak perempuan yang termakan godaanmu itu? Menurutmu, pasti sangat banyak. Sudahlah, kapan pergi membeli kopinya kalau terus-terusan meladenimu? Tanpa menunggu respon Jevian, Rosalind pun segera beranjak dari hadapan Jevian. Jevian terkekeh melihat ekspresi sebal Rosalind. Sungguh menyenangkan. Setidaknya, ia bisa mengikis sedikit kegelisahannya tadi. Tak lama kemudian, Rosalind sudah kembali dengan menenteng 2 cup kopi dan sebuah paper bag berisi 2 potong sandwich. Menunggu pun memerlukan tenaga, ujar Rosalind saat Jevian menolak sandwich yang ia sodorkan. Jevian mendengus, tapi dalam hati ia senang dengan perhatian kecil dari Rosalind. Selin, panggil Jevian membuat Rosalind yang sedang mengunyah sandwichnya pun menoleh dengan mulut penuhnya. Jevian menahan tawanya. Merasa gemas dengan ekspresi datar Rosalind yang mulutnya tengah dipenuhi sandwich. Ya, sahut Rosalind setelah menelan sandwichnya. Itu, tentang permintaan Jeffrey tadi, apa kau benar akan menjawab permintaannya setelah ia berhasil melewati operasinya dan sembuh? Menurutmu? Jevian mendengus saat lagi-lagi Rosalind melemparkan pertanyaan alih-alih memberikan jawaban. Aku bertanya padamu, kenapa kau justru bertanya balik? Sungut Jevian. Ya kan aku bertanya pendapatmu. Benar kau ingin mendengar pendapatku? Rosalind mengangguk dengan mulut yang kembali berisi penuh. Astaga, nih perempuan padahal udah dewasa, bahkan sepertinya lebih dewasa dia 2-3 tahun dariku, tapi kenapa masih tampak begitu menggemaskan sih? Kalau menurut pendapatku, sebaiknya jangan mematahkan hatinya. Jadi menurutmu aku harus mengiyakan, begitu? Jevian mengangguk cepat. Kau tahu kan, meskipun ia sudah dioperasi, tetap saja, kondisi kesehatannya berbeda dengan anak lainnya. Ia harus mendapatkan pengawasan ekstra.
Perasaannya pun harus selalu dijaga demi mencegah jantungnya kembali bermasalah. Kalau mau menolak keinginannya, bagaimana kalau Jeffrey tiba-tiba, Jevian menghentikan kata-katanya seraya memperhatikan ekspresi muram Rosalind. Tapi kan kau belum benar-benar bercerai dengan istri Anda. Aku tidak mau dinilai perusak rumah tangga orang ya. Mendengar kalimat yang menurutnya merupakan lampu hijau itu sontak membuat sudut bibir Jevian berkedut. Entah mengapa ia merasa amat sangat bahagia. Padahal Rosalind belum benar-benar memberikan jawaban pasti, tapi ia merasa ia memiliki kesempatan besar untuk menjadikan Rosalind sebagai istrinya. Jadi kalau aku sudah resmi bercerai, kau mau menikah denganku? Memangnya kau mau? Aku ini hanyalah perempuan. Aku mau. Tapi kau belum benar-benar mengetahui siapa diriku dan bagaimana masa laluku. Setiap orang memiliki masa lalu. Aku tidak peduli. Yang penting, maukah kau menjadi masa depanku? Aku belum bisa menjawab. Aku belum bisa memberikan kepastian. Bisa jadi setelah mengetahui siapa aku sebenarnya, kau justru memilih mundur. Dan jangan lupa kau belum resmi. Aku pastikan besok aku resmi bercerai. Kalau aku sudah resmi bercerai, apa kau mau menikah denganku? Perbincangan itu akhirnya harus terjeda setelah pintu ruang operasi terbuka. Jevian dan Rosalind pun gegas berdiri untuk menanyakan kondisi Jeffrey pasca operasi. Putra Anda dalam kondisi baik. Tubuhnya dapat merespon dengan baik sehingga operasi berjalan lancar dan berhasil sempurna. Namun untuk sementara, Anda belum diizinkan bertemu dengan putra Anda. Anda boleh menemuinya setelah putra Anda dipindahkan ke ruang pemulihan. Tukas dokter itu membuat Jevian menarik nafas lega. Bahkan saking senangnya, ia tanpa sadar menarik Rosalind ke dalam pelukannya, mengangkat, dan memutar-mutarnya. Rosalind benar-benar tercengang dengan apa yang Jevian lakukan. Mereka sudah seperti pasangan suami istri yang merasa bahagia karena operasi sang putra berjalan lancar.